Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya juga kembali mengucap syukur untuk hari ini. Saya akan membaca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Ajar kami mengucap syukur melalui kehidupan kami, perbuatan kami. Berikan kemampuan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, dan sempurnakanlah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Berkati waktu pembacaan kami melalui Mazmur 121, berikan berkat sorgawi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa. Amin. Saudara, demikianlah bunyi firman Tuhan dari Mazmur 121 mulai ayat pertama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Itulah isi Mazmur 121. Saudara pernah melayangkan mata Anda kepada gunung-gunung. Gunung-gunung itu ada yang besar, ada yang sangat besar, sangat tinggi, ada yang lebih kecil, ya. Ada yang banyak menunjukkan diisi oleh batu-batu besar. Gunung-gunung yang saudara bisa lihat menampakkan kekokohannya. Tetapi apakah gunung-gunung itu bisa memberi pertolongan kepada manusia, bisa memberi perlindungan kepada manusia? Di sisi-sisi tertentu bisa. Tetapi sejauh mana gunung-gunung itu bisa menjadi penolong yang diandalkan oleh manusia setiap saat, setiap waktu, ya. Kalau Anda perlu pertolongan dari gunung-gunung itu, Anda harus pergi ke gunung-gunung itu. Saudara, saya teringat ada sebagian orang itu yang pergi ke gunung-gunung untuk mencari pertolongan, untuk mencari sesembahan. Mereka pergi ke Gunung Kawi, ya, untuk mencari sesembahan guna menolong hidup orang itu dengan berbagai macam keinginan yang ada di orang yang pergi ke Gunung Kawi itu. Ada yang pergi ke Gunung Himalaya dan gunung-gunung lain untuk mencari sesembahannya. Kalau saya bertanya kepada Anda, siapakah penolongmu
satu-satunya. Satu, saya cuma tanya, tidak banyak ya. Kalau Anda punya sesembahan berupa gunung, laut, dan sebagainya, saya tanya satu. Sesembahanmu yang paling Anda utamakan siapa? Satu aja. Yang cukup untuk Anda bisa andalkan, menolong Anda setiap saat. Ya. Setiap saat. Perhatikanlah di ayat kedua, saudara. Apa yang dikatakan dari pemazmur ini dan pelajarilah bagi diri Anda sendiri. Pemazmur di ayat kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan pemazmur ialah dari Tuhan. Apakah Anda memiliki kesamaan dari pemazmur ini jikalau pertolongan Anda adalah Tuhan sendiri? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika pemazmur melayangkan pandangan matanya ke gunung-gunung, banyak hal yang mengagumkan, banyak hal yang menunjukkan kekokohan, kekuatan. Tetapi itu bukan menjadi sesembahan, itu bukan menjadi pertolongan pemazmur. Tetapi pertolongan pemazmur seperti yang dia deklarasikan, proklamasikan, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan dalam huruf besar semua adalah Yehova, Yahweh. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau manusia berbicara tentang Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sebenarnya hanya ada satu, ya ini. Salah satunya tetap satu. Tuhan, Yahweh, Yehova yang menciptakan langit dan bumi yang disembah dan dipercaya sebagai penolong pemazmur. Sebagai penolong pemazmur. Lakukanlah studi, saudara, kalau Anda belum memiliki Tuhan ini sebagai penolong Anda. Kalau Anda bersedia untuk kebaikan Anda sendiri, lakukanlah studi tentang apa yang bisa dilakukan oleh Tuhannya pemazmur ini, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan sesembahan Anda, Tuhan Anda. Tentunya sumber untuk mengetahui Tuhannya pemazmur, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini ada di Alkitab. Jadi bikinlah studi tentang Tuhannya pemazmur, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan Tuhan Anda, sesembahan Anda, penolong Anda. Kemudian bandingkan apa yang bisa diberikan sesembahan Anda dan sesembahan pemazmur ini, yaitu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kembali, saya mendorong Anda untuk melakukan studi ini bagi Anda lebih-lebih yang belum percaya, yang belum mau menerima Tuhan yang sama dengan Tuhannya pemazmur sebagai penolong Anda. Dan bahkan, kalau Anda bersedia, silahkan Anda juga kirimkan kepada saya hasil studi Anda yang benar-benar serius itu. Tuhan pemazmur ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alkitab ini mencatat, saudara, dengan cukup lengkap tentang awal daripada penciptaan. Di dalam Kejadian pertama, ayat 1, di situ dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ini adalah Tuhannya pemazmur. Allah Elohim, Yahweh Elohim adalah Tuhannya pemazmur yang menjadikan langit dan bumi. Saya akan mengajak sejenak melihat Yohanes ayat pertama
Yohanes ayat pertama, di situ dikatakan sampai dengan ketiga, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sama halnya yang dicatat oleh Yohanes di dalam pasal pertama ayat pertama, Allah yang adalah firman itu adalah Allah Elohim, adalah Yahweh-nya pemazmur yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau saudara perhatikan di ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Allah atau oleh firman ini. Dan tanpa Allah dan tanpa firman ini tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu ini ada dijadikan karena firman. Saya akan mengajak melihat Anda di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dialah Yesus, saudara. Ternyata Yesus adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Anda ada, saya ada, segala sesuatu ini ada. Kalau kita kembali kepada Yohanes 1 ayat yang ketiga tadi, segala sesuatunya ini ada, saya ada, Anda ada, karena Yesus. Pemazmur mungkin belum mendengar Yesus, tetapi saya dan saudara sudah diberikan satu wahyu firman Tuhan yang lengkap di Alkitab ini, dan kita secara lengkap lebih tahu daripada pemazmur. Mengapa saya katakan ini? Sehingga ketika kita membaca perjanjian lama, kita lebih ditolong bagaimana memahami dan mengerti. Untuk kita juga boleh melihat di dalam sisi iman kita saat ini di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya, langit dan bumi diciptakan karena Yesus. Istilahnya kalau tidak karena Yesus, ya tidak diciptakan. Kalau bukan karena Yesus, Anda tidak diciptakan, saya tidak diciptakan. Itu yang mau saya katakan, saudara. Oleh karena itu, saya tadi di awal berkata, bikinlah studi tentang Tuhannya pemazmur ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi, demikian juga yang sudah diungkapkan oleh Yohanes di pasal yang pertama tadi. Sehingga dari situ, semoga Anda boleh mendapatkan berkat yang sangat baik bagi Anda sendiri yang belum percaya, saudara. Yang belum percaya. Di ayat ketiga, pemazmur berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan ini tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak terlelap. Itu adalah satu gambaran penjaga yang luar biasa, yang benar-benar menaungi setiap orang yang dijaganya, setiap orang yang mau dijaganya, sehingga yang dijaganya itu di dalam keadaan yang kacau di luar sana, bahkan begitu mengerikan, karena dijaga oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Orang yang dijaga itu tidak goyah, tidak khawatir, tidak gentar, karena dia percaya Tuhan yang menjaga itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Sehingga saya akan bertanya kembali, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki Tuhan, pencipta langit dan bumi sebagai penjaga Anda, sebagai penolong Anda? Atau Anda masih menjadi bagian orang yang belum mau percaya jikalau manusia itu diciptakan oleh Tuhannya pemazmur ini? Kalau manusia itu ada karena Yesus. Saya akan lebih sering mengatakan ini supaya mudah-mudahan bisa klik di otak Anda dan diterima di hati Anda, dan Anda bertemu dengan kebenaran Allah. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhannya pemazmur itu ternyata juga penjaganya Israel, saudara. Penjaganya Israel. Dia tidak terlelap, dia tidak tertidur. Kalau Anda memiliki penjaga lain selain daripada Tuhannya Israel, selain daripada Tuhannya pemazmur, selain daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, sejauh mana penjaga Anda, penolong Anda, sesembahan Anda itu bisa menjaga, menolong Anda? Apakah bisa selamanya? Atau Anda harus berganti-ganti, pergi naik turun gunung, ke dataran tinggi, dataran rendah, ke lembah-lembah, mencari yang lain? Tetapi di sini, kita boleh membaca dan diajar oleh firman Tuhan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Maukah Anda berpaling kepada penjaga Israel untuk menjagamu? Untuk menjagamu. Ayat kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Inilah penjaga Israel, Tuhannya Israel. Ya. Jangan karena mendengar kata Israel, kemudian Anda menjadi benci. Ya. Benci yang salah. Benci yang salah. Ya. Karena Allahnya Israel, Tuhannya Israel ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Dan hanya ada satu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jikalau Anda percaya, jikalau Allah pencipta langit dan bumi itu satu-satunya penolong Anda, sebenarnya sama. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, penolong pemazmur, penolong Israel. Bukan karena Anda telah mendengar kejahatan Israel sehingga Anda tidak mau menyembah Tuhan yang sama. Itu tidak di dalam kebenaran. Tuhan sendiri sudah mencatat bagaimana menghukum kejahatan Israel. Kalau Israel jahat, ya dihukum oleh Tuhan. Tetapi jangan hanya karena Anda melihat jikalau bangsa Israel itu bangsa yang jahat, kemudian Anda tidak mau menyembah Tuhan yang sama. Karena hanya Tuhan itulah Tuhan yang disembah pemazmur, Tuhan yang disembah Israel, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Tuhan yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Yang saat ini kita kenal juga ternyata itu adalah Mesias Yesus Kristus. Kita tahu karena kegenapan kedatangan Mesias sudah digenapi dan kita sudah melewati janji penggenapan kedatangan Mesias tersebut. Sehingga saya bisa mengatakan akan hal ini, sehingga Anda juga akan bisa melakukan studi dari apa yang saya katakan, saudara. Itu indah sekali sebetulnya kalau Anda bisa bertemu dengan misteri kebenaran Alkitab ini. Tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa dia? Siapa dia itu? Ya. Oleh karena itu saya akan terus mendorong biarlah Anda juga melakukan studi tentang ini. Kalau Anda belum ketemu, saudara. Ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau. Karena apa? Karena Tuhan ini yang menjaga kepada mereka yang percaya, saudara. Terhadap segala kecelakaan. Tuhan ini akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekal, saudara. Sepanjang umur, sepanjang hidup Anda. Jadi Anda tidak perlu pindah dari Gunung Kawi, Gunung Himalaya, Gunung Bromo, dan yang lain-lain. Anda tidak perlu ke dukun ini, dukun B, C, D, dan seterusnya. Datanglah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhannya Israel, Tuhannya pemazmur, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Itu, saudara, adalah sesuatu yang indah. Anda bisa bertemu secara pribadi, Anda bisa bertemu secara langsung, bahkan Anda bisa secara langsung pribadi saat ini tanpa Anda harus pergi ke gunung-gunung yang tinggi. Gunung-gunung yang jauh ada di luar negeri, tidak usah. Di tempat di mana Anda berada, Anda bisa berkata, aku mau Engkau ya Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menjadi penolong pemazmur. Tuhan yang menjadi Tuhannya Israel. Tuhan yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yang karena Yesus Kristus aku ada dan aku mau Engkau. Tinggallah, masuklah, dan milikilah diriku, jadilah penolongku. Saat ini juga saudara bisa, Anda bisa untuk memiliki dan meminta Tuhan itu sebagai Tuhan penolong Anda yang sejati. Yang sejati, saudara. Sehingga Anda pun boleh berdiri tegak. Berapa banyak orang yang sakit, bahkan akhirnya mati, karena awalnya adalah kekhawatiran, karena awalnya adalah ketakutan, karena awalnya adalah ketidakpastian. Tetapi di dalam Tuhan yang dicatat oleh Alkitab ini, ada kepastian, ada pertolongan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.